Nah, ada beberapa masalah yang kenapa saya katakan hampir 100%. Artinya ya sebenarnya pemilunya itu sendiri sudah pasti tahun 2024, tetapi masih ada beberapa isu krusial yang kita tunggu. Misalnya masalah sistem pemilu. Apakah akan terbuka atau akan tertutup? Mungkin dalam seminggu ke depan Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan vonisnya tentang itu. Apakah terbuka atau tertutup? Tetapi kalau secara teknis ya, bukan dari analisis konfigurasi politik. Secara teknis bagi penyelenggara pemilu terbuka ataupun tertutup itu sama saja secara teknis administrasi. Karena kalau sistem terbuka itu ya tinggal menentukan yang nanti jadi anggota DPR itu nomor yang paling banyak suaranya. Misalnya nomor urut berapapun, kalau paling banyak suaranya itulah yang jadi anggota DPR. Itu sistem terbuka seperti yang sekarang ini berlaku. Kalau sistem tertutup, ya tinggal menentukan nomor urut. Sekarang nomor urut oleh parpol kan belum final juga, masih daftar sementara. Nanti tinggal urut saja, nomor 1 Pak Mahfud, nomor 2 Pak Yudo Margono, nomor 3 Pak Listio Sigit, nomor 4 dan seterusnya gitu. Kalau misalnya dapat kursi 2 ya nomor 1 dan 2 yang jadi. Itu kalau tertutup. Dan secara teknis ini mudah karena memang KPU sampai hari ini belum mencetak kartu suara. Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya. Saya tadi memastikan ke MK, apa betul itu sudah diputuskan? Belum. Itu hanya analisis orang luar yang mungkin melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri. Tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru akan dilakukan besok lusa. Jadi belum ada keputusan yang resmi. Sudah diputus sekian, 6/3 atau 5/4 dan sebagainya, itu belum ada. Nah, oleh sebab itu kita harus menunggu, dan bagi kita sebagai penyelenggara tidak perlu risau dengan sistem apapun. Itu nanti yang risau kira-kira ya antar partai politik, antar calon. Nah, itu tugas kita untuk mengamankannya dan mengarahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Saudara, saya ingin mulai di mana peran posisi TNI dan Polri di dalam keseluruhan masalah yang akan kita hadapi ini. Tentu kita sudah tahu secara konstitusional, tapi mari kita ambil beberapa hal. Mungkin sudah bisa masuk ke slide berikutnya, slide nomor 2. Saudara sekalian, saya akan mulai dari ini. Kita punya tujuan negara sebagai landasan dan bingkai kerja kita, bingkai kerja TNI Polri. Sehingga di sini dikatakan peran lembaga negara dan institusi-institusi pemerintah termasuk TNI Polri harus ditujukan untuk menerapkan politik hukum. Politik hukum itu bukan politisasi hukum, beda loh politik hukum dan politisasi hukum. Kalau orang menggunakan jabatan untuk mengarahkan hukum itu namanya politisasi hukum. Kalau politik hukum itu kebijakan, policy, legal policy. Arah yang dituju dalam rangka penegakan hukum itu. Menerapkan politik hukum guna mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan negara kita. Apapun, kalau kita membuat hukum jangan keluar dari ini. Satu, harus menjaga integrasi bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang harus kita jaga itu, segenap bangsa itu adalah ideologi dan teritori, tumpah darah
itu teritori. Wilayah kita, sudah jelas wilayahnya, sudah tahu semua kita. Nah, saudara, tujuan utama negara dimerdekakan adalah memajukan kesejahteraan umum, itu yang utama. Yang lain-lain itu sebenarnya pengawal untuk kesejahteraan umum. Dasarnya untuk mencapai kesejahteraan umum ideologi Pancasila. Konstitusinya ya, itu Undang-Undang Dasar 1945. Rumahnya namanya NKRI. Kejiwaannya, semangatnya di dalam kehidupan bermasyarakat itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang sering disebut istilah 4 pilar. Meskipun saudara, istilah 4 pilar itu oleh Mahkamah Konstitusi dilarang dipakai. Ada putusan Mahkamah Konstitusi karena di situ disebut 4 pilar itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika disebut 4 pilar dulu. MPR yang baru. Tapi Mahkamah Konstitusi membuat keputusan tidak boleh menggunakan 4 pilar untuk hal itu karena Pancasila itu bukan pilar. Jadi Pancasila itu dasar, gitu. Rumahnya yang terdiri dari pilar-pilar itu Undang-Undang Dasar. Nah, ada teori stats fundamental norm dikatakan Pancasila itu jangan disebut pilar, tidak boleh. Dia dasar yang tidak boleh berubah. Kalau pilar masih bisa diubah, ditambah apa, apa gitu bisa. Nah, saudara sekalian, halaman berikutnya. Nah, dengan demikian tugas TNI dan Polri adalah menjaga keutuhan teritori dan ideologi. Teritori itu wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah 17.508 pulau atau 504 atau ya sekitar itu. Karena angkanya beda-beda, tapi sekarang udah mulai dicatat semua. Teritori dan ideologi Pancasila. Ini sekarang ini kita, saudara, gangguan meskipun belum merupakan ancaman yang serius terhadap teritori itu. Misalnya kalau dilihat dari barat itu di Natuna Utara itu sering ada kapal-kapal asing masuk dan sebagainya, ilegal lah, illegal fishing dan sebagainya masuk, bahkan juga dengan dalih penelitian dan sebagainya. Itu teritori yang harus kita jaga. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.